Halo keluarga jiwaku, apa kabar kalian semua? Welcome back to TBMT channel. Terima kasih untuk kalian yang tetap setia stay tune di TBMT channel, dan selamat datang bagi yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kali ini saya baru tadi pagi ya, waktu ngopi tiba-tiba disentil sama spirit guide saya ya. Dibilang saya harus memberikan sebuah pencerahan ya melalui video ini ya, mengenai gambaran besar dari kebangkitan spiritual itu sendiri ya. Karena saya sudah membuat videonya. Bagi kalian yang belum melihat video saya mengenai ciri-ciri kebangkitan spiritual, kalian bisa lihat dulu, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Kalian bisa klik, kalian lihat mengenai ciri-ciri kebangkitan spiritual. Oke. Kali ini saya akan membuat gambarannya ya, gambaran besarnya ya mengenai kebangkitan spiritual itu sendiri. Jadi kebangkitan spiritual itu untuk apa sebenarnya ya? Kebangkitan spiritual itu apa semua orang mengalami kebangkitan spiritual? Jadi kebangkitan spiritual itu apa semua orang mengalami kebangkitan spiritual? Sebenarnya adanya kebangkitan spiritual itu adalah cara Tuhan, cara Sang Pencipta, cara Sang Ilahi, cara the higher self kita, atau apapun ya kalian menyebutkannya, cara untuk sebuah pengobatan jiwa ya. Ini bisa dibilang pengobatan jiwa, bisa dibilang sebagai tahapan untuk menuju ke evolusi jiwa ya. Kalau dibilang pengobatan jiwa, ketika kita kita mengarah ke ranah karma ya, pengobatan. Tapi ketika dibilang evolusi jiwa, kita mengarah ke sebuah peningkatan mengenai bakat spiritual itu ya. Makanya kenapa ada kebangkitan spiritual, kenapa setiap orang dihadapkan dengan kebangkitan spiritual. Oke, jadi tahapannya ya, secara gambaran besarnya tahapan kebangkitan spiritual itu kalau dilihat-lihat ya, seperti yang di video saya ya, kenapa ada rasa sakit, kehilangan, depresi, dan dihadapkan dengan kisah cinta yang menyedihkan. Nah, di situ itu semua kan berhubungan dengan hati. Nah, hati ya. Kenapa kok kebanyakan orang, bahkan hampir semua orang ya, dihadapkan oleh hal yang seperti itu? Berarti ada something di hatinya. Makanya kenapa diberikan kebangkitan spiritual ini? Agar apa? Mungkin hatinya terlalu mencintai tanpa melihat ke dalam jiwa sendiri ya, bisa juga. Atau mungkin hatinya terlalu menginginkan sesuatu hingga lupa hakikatnya cahaya jiwa sendiri ya. Makanya kenapa ada kebangkitan spiritual. Nah, kenapa kok harus dihadapkan dengan sakit, kehilangan, depresi, terus dihadapkan kisah cinta? Karena itu semua membuat orang sadar, membuat orang terobati bahwa mereka itu punya hati. Begitu. Dan bagaimana dengan orang-orang yang berlogika tinggi? Bagaimanapun logika itu dipengaruhi oleh hati sebenarnya. Kok bisa saya bilang logika itu dipengaruhi oleh hati? Iya, karena logika itu
bisa bergerak itu melalui hati. Hati itu apa sih? Hati kalau misalnya di secara anatomi ya, secara anatomi kedokteran ya. Hati itu memang ada organ hati sendiri, tapi kalau secara spiritual hati itu letaknya di dada ya, jantung ya. Dan jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh, ya kan? Bener kan? Nah, jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh, juga menerima darah dari seluruh tubuh jantung. Nah, logika itu berasalnya dari mana? Logika itu berasalnya dari pikiran, dari otak, ya kan? Nah, otak tidak akan berjalan kalau misalnya tidak ada hati. Maksudnya dalam sini hati bukan hati yang secara harfiah, secara anatomi hati-hati ya, organ hati ya, tapi jantung maksudnya. Otak akan dapat darah dari jantung. Makanya kenapa orang terbangkit secara spiritual selalu dihadapkan dengan hal yang pertama adalah hati. Ini. Karena ketika kalian menggunakan hati kalian tahu bagaimana cara mengontrol pikiran kalian. Kalian tahu cara mengontrol logika kalian. Ketika kalian menggunakan hati, kalian tidak akan depresi. Kalian tidak akan merasakan sakit. Kenapa? Hati. Makanya ada kata-kata hati-hati. Nah, ketika kalian punya hati, kalian bisa melakukan yang namanya hati-hati. Hati-hati di sini itu bukan yang dimaksudkan bukan untuk mempunyai rasa takut ya, tetapi hati-hati itu antisipasi, kewaspadaan, apa ya istilahnya bisa disebut dengan mawas diri ya itu. Nah makanya kenapa di sini yang diolah itu hati dulu, karena bagaimanapun juga hati itu juga mengelola logika itu. Dan oh ya, kebangkitan spiritual ini ya, saya tadi tiba-tiba dapat pencerahan ya, tidak semua orang yang spiritual itu dihadapkan dengan kisah cinta twin flame. Karena apa? Twin flame dan karma pun itu 11-12. Kamu selingkuh aku balas. Ya bercanda ya, intermezzo. Oke. Karena apa? Sebenarnya kenapa kita dihadapkan oleh hubungan twin flame karma itu ya? Kalau dilihat dari segi ini menurut pendapat saya ya, terserah kalian mau berbeda pendapat, it's okay, karena setiap jiwa memiliki pendapatnya masing-masing. Dan ini video ini adalah pendapat saya mengenai kebangkitan spiritual ya, gambaran kebangkitan spiritual itu sendiri. Jadi kalau twin flame, kenapa seseorang dihadapkan dengan twin flame? Ya memang dia memiliki misi jiwa yang tentang mengajarkan unconditionally love, tapi bukan berarti yang tidak twin flame tidak boleh mengajarkan unconditionally love. Walaupun kalian itu tidak mengajarkan seperti memberikan sebuah teori, tetapi setidaknya aplikasikan itu di kehidupan sehari-hari kalian. Karena secara tidak langsung ketika kalian mengaplikasikan hal tersebut, kalian sudah menyalakan satu cahaya untuk bumi ini. Karena bumi sedang butuh cahaya. Itu ya. Dan mengenai karma ya, jadi twin flame sama karma itu sebenarnya adalah 11-12. Tidak semua orang yang spiritual, dalam ranah spiritual itu menemui yang namanya twin flame ya. Mereka juga bisa menemui karma. Untuk apa fungsinya? Ya untuk kembali ke dalam hati ini, agar hati bisa mengontrol logika itu. Oke? Itu ya, jadi gambaran mengenai kebangkitan spiritual itu seperti itu. Makanya yang dioplak-aplik, yang diolang-alik, apapun ya istilahnya, itu hati dulu. Itu. Oke. Dan yang kedua ya,
Kenapa kok kebangkitan spiritual ya? Ciri-cirinya itu sebenarnya ketika hati kalian itu diperbaiki, ketika hati kalian itu diobati ya, kalian akan mengarah ke ini, melepas. Melepas itu untuk apa? Melepas itu untuk menyeimbangkan. Menyeimbangkan apa? Menyeimbangkan sisi yang tidak seimbang, mencapai titik keseimbangan antara yin dan yang ada dalam diri kalian, atau feminim dan maskulin yang ada di dalam diri kalian. Jadi kebangkitan spiritual itu diarahkan untuk hal ya, semesta ingin menyeimbangkan diri kalian. Apakah semua orang mengalami kebangkitan spiritual? Iya. Berapa kali orang itu mengalami kebangkitan spiritual? Itu tergantung dari perkembangan jiwanya ya, tergantung dengan tingkatan dia itu sudah hidup dalam jangka waktu berapa ribu tahun, berapa ratus tahun, dan tercipta jiwanya itu kapan. Jadi kenapa semakin jiwa tua pun juga semakin dibangkitkannya itu sering. Dibangkitkannya itu semakin sering. Lah, untuk apa dibangkitkan sering? Ya, karena ini satu, proses pengobatan, dua, untuk pembersihan karma. Agar apa? Agar lulus dari sekolah bumi ya. Para senior kalau menyebutkan bumi itu adalah sekolah bumi. Itu. Jadi, kebangkitan spiritual adalah agar seseorang mencapai titik yang namanya titik keseimbangan yin dan yang, feminim dan maskulin. Di setiap satu tubuh manusia itu memiliki energi feminim dan maskulin. Itu. Kalau terlalu kencang feminimnya, ya nanti akibatnya bisa mengalami ini ya, sakit hati atau kehilangan atau depresi. Tapi kalau kenceng maskulinnya, ya nanti bisa mengarah ke ini ya, karena tidak menggunakan hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Itu. Jadi intinya kebangkitan spiritual secara gambaran besar adalah untuk melepas dan menyeimbangkan, mencapai titik keseimbangan antara yin dan yang, feminim dan maskulin di dalam tubuh atau pada sebuah jiwa ya. Itu. Dan yang ketiga ya, kenapa dari hati tadi dirombak ya, dihadapkan dengan kisah cinta ya, itu kan juga semuanya berhubungan dengan hati, lalu diajarkan untuk yang namanya melepas ya kan. Dan yang ketiga, mencintai diri sendiri. Nah, ketika seseorang sudah bisa mencapai yang namanya melepas, mereka akan menyeimbangkan antara yin dan yang-nya. Mereka menggunakan intuisi ya. Jadi ketika keseimbangan seseorang itu terjadi ya, antara yin dan yang-nya seimbang, secara tidak langsung seseorang itu akan bisa mendengarkan intuisi. Intuisi itu apa? Intuisi itu arahan dari higher self, jiwa tertinggi. Itu yang dimana bisa melakukan sisi tegas dan bisa melakukan sisi penuh kasih. Itu. Dan di sini mengarah ke mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri itu seperti apa? Jadi mencintai diri sendiri di sini yaitu mengampuni, lebih mengutamakan kebahagiaan diri. Kenapa? Satu, sekarang banyak orang yang memiliki dendam ya. Memiliki dendam. Dendam itu adalah sebuah penyakit. Nah, seseorang yang memiliki dendam atau seseorang yang mungkin tidak menerima apa yang sudah diberikan oleh Sang Ilahi atau Sang Pencipta, itu di situ nantinya memang akan ada sebuah kebangkitan spiritual. Kebangkitan spiritualnya itu untuk apa? Untuk proses pengobatan.
Karena apa? Ketika kita masih memiliki dendam, iri, dan segala semacamnya, itu adalah kita berarti belum masuk ke dalam ranah mencintai diri sendiri. Itu. Dendam di sini itu kayak prinsip mata ganti mata ya. Kalau semua mempunyai prinsip mata ganti mata, ya bisa kejadian lagi perang dunia ketiga. Itu. Di sini ya. Ketiga, mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri itu mengampuni, memaafkan. Lo kok bisa? Kok bisa memaafkan itu mencintai diri sendiri? Iya. Ketika kamu bisa memaafkan, dijamin hidupmu akan lebih bahagia. Ketika kamu bisa mengampuni, dijamin kamu tidak akan terbebani. Terbebani apa? Aku sudah diberi rasa sakit yang kayak gini. Aku harus balas sama dia. Ya untuk apa? Terus seperti itu sama saja membuat rantai karma yang tidak pernah terputus. Itu ya. Jadi di sini kembali lagi, kebangkitan spiritual itu untuk apa? Kembali mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri itu apa? Mengampuni. Itu. Lebih mengutamakan kebahagiaan diri. Dijamin. Kita akan lebih bahagia ketika kita itu bisa di sisi lain bisa tegas, tapi di sisi lain penuh kasih. Karena kebangkitan spiritual ini sendiri itu sebenarnya mengenai antara keseimbangan bisa tegas dan keseimbangan tentang mencintai dengan unconditionally love. Itu. Balik lagi, masih ada hubungannya dengan keseimbangan. Nah, ketika seseorang sudah mengalami yang namanya kebangkitan spiritual ini, otomatis sudah kerana evolusi jiwa. Makanya kenapa bakat spiritual itu terbuka. Nah, masih nyambung kan? Jadi ketika seseorang itu sudah mengalami proses pengobatan dari semesta, dia akan mengalami evolusi jiwa. Evolusi jiwa itu yang seperti apa? Evolusi jiwa itu yang semakin bisa mendengarkan spiritnya, mendengarkan higher self-nya. Spirit itu apa? Spirit itu roh, energi. Itu bisa mendengarkan. Nah, makanya kenapa kok bisa terbuka bakat spiritualnya? Iya, karena ketika seseorang itu bisa mendengarkan jiwanya, bisa mendengarkan jiwa tertingginya atau apapun itu ya, yang berhubungan dengan spirit ya, yang disalurkan melalui hati ya, itu secara tidak langsung bakat spiritualnya terbuka. Yang di sini di mana bakat spiritual? Bakat spiritual itu adalah ketika kalian bisa mendengarkan intuisi kalian sendiri. Simpelnya itu. Ketika kalian bisa menggunakan menggunakan atau mengaplikasikan hati. Balik lagi, hati. Jadi kalian mengampuni. Ya walaupun memang di sisi lain kalian harus tegas, tetapi bukan berarti kalian itu harus membuat prinsip mata ganti mata. Kalau semua mempunyai prinsip mata ganti mata, ya hancur dunia. Itu makanya kenapa harus ada unconditionally love. Mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri di sini bukan berarti egois ya. Bukan. Mencintai diri sendiri itu tahu bagaimana berbagi kebahagiaan dengan kebahagiaan sendiri. Bagaimana itu kata-katanya ya. Jadi kalau misalnya kita bahagia dengan diri ya, secara tidak langsung kita itu tidak akan merepotkan orang lain. Nah, simpelnya itu. Walaupun kita memang di bumi ini saling membantu. Tapi saling membantu di sini bukan berarti kita hanya menerima, tetapi kita juga memberi. Apa yang kita beri itu jadikan sebuah prinsip bahwa kalian itu bisa berdiri mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Nah, itu juga termasuk kekuatan dari yang itu. Balik lagi kan,
Itu. Walaupun memang terkadang kita membutuhkan bantuan orang. Iya, membutuhkan bantuan orang. Tetapi kalau orang itu tidak mau melakukan dan tidak bisa melakukan, that's it, kita kembali lagi ke mencintai diri sendiri. Itu. Jadi intinya sebenarnya gambaran besar dari kebangkitan spiritual itu adalah proses pengobatan dari semesta, proses pengobatan dari Sang Pencipta, proses pengobatan dari Sang Ilahi, agar apa? Agar kita mengalami evolusi jiwa, agar kita terbangkit secara spiritual, agar kita mempunyai bakat spiritual dan menggunakan bakat spiritual kita dengan baik. Bakat spiritual itu seperti apa? Bakat spiritual itu belum tentu hal-hal yang berhubungan dengan supranatural ya. Tapi bakat spiritual itu adalah ketika kalian bisa menggunakan intuisi kalian. Itu adalah bakat spiritual. Intuisi yang bagaimana? Intuisi dimana kalian ingin memberi, ya berikan. Ikhlaskan. Tulus. Itu termasuk bakat spiritual. Atau mungkin menginginkan sesuatu, ya sudah, ingin saja. Sisanya gunakan law of attraction. Itu. Balik lagi, melepas. Jadi intinya kebangkitan spiritual itu meranahnya ke ini, 4 hal ini ya. Agar kalian apa? Agar kalian lebih menjadi manusiawi. Itu sistem di sekolah bumi ini. Di planet lain beda. Itu ya, mengenai gambaran besar kebangkitan spiritual. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan kepada kalian mengenai gambaran kebangkitan spiritual itu sendiri. Semoga kalian bisa tercerahkan, semoga kalian bisa menyalakan cahaya di dalam jiwa masing-masing dan menggunakan yang namanya unconditionally love. Agar apa? Agar kalian bisa memutus tali karma yang pasti untuk lulus dari sekolah bumi ini. Yang kedua, agar kalian bisa mengalami yang namanya evolusi jiwa. Kenapa jiwa-jiwa itu dikirim ke bumi? Sebenarnya adalah satu, agar bisa evolusi jiwa. Setiap orang misi jiwanya pasti ada salah satunya untuk evolusi jiwa, datang ke bumi ini. Itu ya, cukup sekian video kali ini. Semoga memberikan pencerahan. Jangan lupa tulis di kolom komentar bila ingin bertanya atau mungkin mempunyai ide atau mungkin ingin memberikan masukan mengenai ide video yang selanjutnya ya. Mengenai ini saya buatnya dimasukkan ke dalam video abot ya. Abot itu all about our transformation ya. Jadi yang kemarin all about our transformation, abot itu saya bikinnya berbincang. Kali ini saya monolog aja ya, karena ini saya anggap saja sedang berbicara kepada kalian. Oke, cukup sekian. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Bye bye.